Oke semuanya, selamat datang kembali di podcastnya RR. Jadi kali ini aku ada kedatangan Kak Brenda ya. Nah, jadi biar teman-teman tahu semuanya, tolong Kak Brenda perkenalkan diri dulu seperti biasa lah. Oke, langsung aja. Oke, ini manggilnya apa nih, Sobat RR? Iya, Sobat RR boleh. Oke, halo Sobat RR, namaku Brenda, umurku 26 tahun, sekarang kesibukannya sebagai full-time content creator. Keseharian aku biasanya ngeriset, dimana sebenarnya hasil riset tadi tuh aku pakai buat keputusan personal investment. Tapi seringnya juga aku jadikan konten di sosial media. Nah, topik yang aku tulis itu seputar financial, investasi, ekonomi, self-development di Instagram aku @brenda_andrina. Aku juga punya podcast yang ekonomis, yang itu ngebahas seputar cerita pendek tentang ekonomi. Dan aku juga mulai bikin YouTube channel aku sekitar bulan April lalu, nama channelnya Brenda Engine, di mana channel ini tuh bakal lebih fokus bahas tentang blockchain dan review project crypto. Asik nih. Kalau kesibukan di luar kripto, kebetulan saat ini lagi terinfluence ya sama partnerku buat naik gunung. Targetnya tahun ini bisa naik merbabu. Jadi semoga kesampaian lah ya wishlistnya. Itu jadi hobi untuk sekarang ya, naik gunung ngeri. Iya, biar market lari ke gunung. Iya. Refreshing bener. Refreshing. Nah jadi gini Kak, aku kan lihat nih, aku udah bedah nih konten-konten Kak Brenda, asik. Aku stalking gitu kan di Instagramnya. Aku stalking. Awalnya kayak Kak Brenda kan dulu sempat kerja kan, sudah tamat, abis itu kerja juga. Abis itu baru deh sekarang nih full time content creator di Instagramnya aku lihat. Dan juga ada YouTube juga, ada podcast juga di Spotify kan aku lihat. Nah, mungkin aku mau tahu nih Kak Brenda, kan tertarik nih di bidang finansial terutama dan investment nih. Kak Brenda itu awalnya di investasi masuk ke market mana nih? Mungkin stock market atau langsung ke kripto atau gimana tuh Kak? Awalnya nih awal. Awalnya tuh lebih interest ke saham dulu sih, karena jujur dulu tuh lebih mudah dapat informasi soal belajar dan investasi saham. Itu tuh kayak pertama kali kayaknya habis lulus kuliah itu ya kalau nggak salah. Di tahun berapa? Waktu itu kan 2017. Iya. 2016 2017 gitulah. Baru mau selesai kuliah, waktu itu kan juga kayaknya belum ada deh YouTube kayak Republik Rupiah yang ngebahas soal blockchain dan kripto kan. Jadi memang lebih gampang nyari informasi soal saham waktu itu. Nah sebenarnya kalau ngomong kripto di tahun 2017 itu juga pas bulan sempet udah ikut-ikutan beli kripto. Tapi karena cuma FOMO, ikut-ikutan doang, nggak aku pelajarin bener-bener, itu jadinya sebenarnya nggak memuaskan juga hasilnya. Kebetulan emang tadi pas akhir tahun 2020 aku resign dari kerjaan kantoran dan mutusin jadi full time content creator. Jadi kalau jadi content creator kan sebenarnya bisa dibilang kalau waktu yang aku punya itu kan lebih fleksibel ya. Aku bisa pakailah buat riset kripto sambil bikin konten. Jadi ya sampai sekarang deh keterusan ngulik kriptonya. Tapi kalau di luar kesibukan content creator nih Kak, ada nggak kayak Kak Brenda tuh ikut project apa gitu di kripto yang lain gitu untuk side hustle atau gimana gitu? Kan Kak Brenda sering nih buat konten juga tentang side hustle juga gitu, aku lihat maksudnya tentang maksudnya kerja di crypto space gitu ya sebagai karyawan. Kalau saat ini sih enggak ya, tapi aku pernah freelance waktu itu jadi brand ambassador dari sebuah project crypto. Itu sebenarnya kalau jadi brand ambassador itu kita lebih ke bikin konten sih, kayak bikin konten terus mempromosikan project itu. Terus sekarang udah nggak lagi kalau brand ambassador. Terus habis itu sekarang jadi marketing agency. Tapi sifatnya freelance juga. Oke, di kripto. Jadi kalau misalkan ada project-project kripto yang memang lagi mau promosi di Indonesia, market Indonesia, jadi kita bisa bantuin juga buat nyari content creator Indonesia yang kira-kira memang cocok. Gitu, kayak influencer marketing jatuhnya kayak. Iya. Tapi sebenarnya memang bener menarik loh. Aku perhatiin kan, ternyata banyak banget lowongan kerja di Web3 yang luas banget bidangnya, mau itu dari IT, non-IT, kayak marketing, desain grafis. Dan kalau aku lihat dari range gaji-gaji yang ditawarin sih sebenarnya lumayan banget loh. Bisa dibilang lebih gede dari kalau kita kerja di kantoran pada umumnya di Indonesia ya.
Apalagi kalau bisa dari apa tuh gajinya pakai dolar kan gitu, wah lebih Iya, amazing dia banget kan kan juga ya. digaji pakai dolar. Yang remote itu kan, wah itu amazing. Nah jadi kak, kalau sekarang nih, dulu kan kakak ke stok nih. Nah kalau sekarang ini udah full ke kripto atau masih nih di stoknya gitu, di stock market gitu? Masih juga. Oh masih juga. Dua-duanya jalan. Oh oke, keren sih, keren. Nah kalau kita ngobrolin ke kripto deh. Kalau di kripto kan ada banyak segmennya nih kak ya. Kayak ada yang DeFi, ada NFT, habis itu ada Metaverse dan lain-lain. Kalau kakak pribadi, Kak Brenda, itu lebih condong ke mana nih sukanya, interestingnya gitu? Aku nyobain semuanya sih waktu itu. Nyobain Jadi dari staking yang di exchange, terus sampai cobain jadi liquidity provider di platform DeFi. Lalu yang NFT juga sempet tuh ikut hype, beli gambar-gambar JPEG. Lalu ikut main project-project play to earn. Kan sempet hype banget kan itu kan. Trading juga sesekali aku jalanin. Sebenarnya kalau ditanya lebih suka yang mana, tergantung musim dan momentumnya juga sih. Kayak di NFT nih misalkan, di momen bear market kayak gini kan aku sebenarnya bisa bilang udah nggak se-antusias sebelumnya dalam cobain game atau beli project baru. Karena NFT ini kan emang illiquid asset ya. Belum tentu kita beli hari ini, besok ada yang mau beli lagi dengan harga yang sama. Kalau aku perhatikan beberapa project ternama itu demand dan aktivitas transaksi NFT-nya udah banyak yang turun drastis juga. Jadi memang we never know apakah harga NFT itu one day bakal kembali naik. Karena umur project NFT ini kan bisa dibilang baru banget ya, belum ada track record mereka bisa survive dari bear market sebelumnya. Benar-benar. Sedangkan kalau staking saat ini juga lagi aku kurangin. Sekarang udah lebih kritis dan selektif ya kalau ngelihat platform ngasih APY yang gede. Itu kan jadi mikir ini didapetin dari mana sih bunganya bisa setinggi itu. Bahkan kita juga nggak bisa sepenuhnya percaya lagi nih sama centralized exchange kan. Belakangan ini kita sering dengar banyak kasus exchange yang default atau insolvent. Jadi sampai yang mereka harus ngeberhentiin withdrawalnya customer, dan ini menurutku ngeri banget sih kalau misalkan kita sampai kena di exchange-nya kayak gitu. Jadi menurutku better kita sendiri yang staking ke platform DeFi tanpa lewat centralized finance, tanpa lewat centralized exchange-nya. Ya jadi dengan pertimbangan kayak gitu, sepertinya buy and hold memang the best strategi sih untuk saat ini. Aku milih kripto yang memang menurutku aku yakin punya prospek bagus yang bisa survive sampai the next bulan. Oke, bener sih Kak. Kayak kemarin sih aku baru baca di minggu lalu ada berita di Thailand udah kayak buat regulasi khusus tuh karena banyak ada exchange yang collab tentang liquidity-nya kan. Dan juga kayak lending platform kan, Celsius kemarin juga. Bener sih. Jadi ya seperti itulah. Lebih baik ke DeFi-nya langsung ya gitu. Jadi emang lebih peer-to-peer aja gitu. Nah, oke. Jadi masuk nih ke momen bear market nih, Kak Brenda tadi bilang bear market kan. Selain naik gunung nih, apa sih kegiatannya di bear market gitu, khususnya untuk ngolah aset investasinya ya? Maksudnya mungkin trading kecil-kecilan lah atau gimana gitu, tips mungkin ada trik nih dari Kak Brenda nih, tips-tipsnya. Kalau trading sih sebenarnya agak mager ya dipantengin terus chartnya ya. Jadi kalau aktivitas bear market aku sebenarnya ada beberapa opsi. Kayak baru-baru ini aku baru belajar running node. Jadi validator itu dengan running scan node di project yang ada di tahap testnet. Itu waktu itu projectnya itu berperan sebagai detektor buat sistem keamanan DeFi. Aku ngerasa kayak seru sih belajar hal baru. Dan ternyata kayak running node itu susah-susah gampang ya dapatnya. Kayak misal nih aku udah apply, tapi belum tentu juga keterima sama mereka buat running node. Bener sih, dan iya aku sempat bahas sih kalau yang running node itu step by step, terus kayak gambaran ngeluarin cost berapa sih sebulan, terus juga sama ini aku dapat income berapa dari running node, itu sempat aku bahas di Instagram aku. Terus kalau teman-teman misalkan pengen ngulik-ngulik gimana sih cara running node itu bisa banget loh ke website-website gratis. Kayak kemarin aku nemu yang bagus itu website nodes.guru. Jadi kayak banyak ya nodes.guru. Mungkin Kak Yudi juga udah tahu ya, itu terkenal buat teman-teman yang mau misalkan belajar running node. Nah selain running node, aku juga coba-coba nyari airdrop sih. Airdrop buat project-project baru. Benar. Iya kan, jadi aku sama partnerku nyari-nyari project airdrop yang baru. Kenapa kita nyari yang baru? Karena biasanya cuannya tuh lebih gede dibanding project-project yang udah listing kan.
Tapi ya balik lagi, airdrop hunting ini sebenarnya 50-50 juga sih. Bisa dapat airdropnya, bisa juga ternyata projectnya nggak ngeluarin airdrop. Dan ini juga kita nggak bisa ngarepin cuan dalam waktu dekat. Bisa jadi project-project tadi listingnya masih lama, sampai the next bulan mungkin. Benar. Aktivitas selanjutnya yang tadi sempat udah di-mention juga cari opportunity ya buat kerja di crypto space. Karena aku juga, circleku juga ada yang kerja di crypto space sebagai full timer, dan aku ngeliat, wah ternyata seru juga ya, asik, mereka punya waktu yang fleksibel gitu kerjanya. Dan balik lagi tadi nggak harus IT yang bisa ngelamar, tapi kalau kita punya skill di bidang marketing atau jadi community manager, jadi desain grafis, itu banyak banget peluangnya gitu. Oke, artinya lebih fokus nyari opportunity dan edukasi nih Kak ya. Iya betul. Mempelajari hal-hal upgrade baru. diri, sesimpel kita nge-upgrade skill bahasa Inggris aja tuh kayaknya udah ngebantu sih. Biar pede kan komunikasi sama orang-orang luar. Buat teman-teman di Bali, langsung aja ke Pantai Kuta, asal skill bahasa Inggrisnya. Ketemu bule-bule kan gitu kan, straight gitu. Iya benar-benar. Jadi menarik sih Kak, ada running note gitu. Aku sempat coba dulu, bukan nyoba sih, aku sama temanku nyoba juga pelajarin note gitu kan. Emang asik, jadi kayak komputer kita nggak terlalu, speknya nggak terlalu besar kan gitu juga yang dibutuhin kayak. Menarik. Dan juga artinya Kak Brenda itu nggak tertarik untuk kayak trading, maksudnya ada yang scalping, ada yang main di leverage gitu, nggak kayak? Kadang main, tapi itu lebih ke apa ya, nggak rutin gitu loh. Apa gini Kak, untuk mengurangi Kak Brenda berusaha mengurangi resiko gitu mungkin? Lebih ke sana ya arahnya. Oke, menarik. Jadi gini Kak, abis itu aku mau nanya deh. Tadi kan udah kegiatan di bear market nih. Kalau sekarang ini tentang mengulas portofolio Kak Brenda nih. Oke, gimana Kak? Mau nggak Kak Brenda sharing gitu tentang portofolionya? Mungkin mau tentang di kripto, abis itu ada di stok, boleh di share dong gimana sih pembagiannya atau gimana Kak Brendanya gitu. Oke, jadi aku sendiri sebenarnya masuk kategori investor moderat ya. Jadi kalau overall misalkan semua jenis kelas aset, aku tuh punya pembagian saat ini kurang lebih 30% buat aset yang konservatif, yang low risk, terus 30% itu aku batasin juga buat aset yang moderat, sama 30% lagi kurang lebih buat aset yang high risk. Dan angka 30% ini juga sebenarnya bukan angka pasti ya, bisa juga berubah sewaktu-waktu tergantung seberapa aku yakin dengan suatu asetnya bakalan naik harganya. Aku ambil contoh alokasi aset high risk seperti kripto ya. Misalkan porsi alokasi kripto aku tuh juga nggak 100% koin. Jadi kayak sekarang porsi yang paling gede itu aku di cash. Aku masih rutin cicil DCA ya buat beli koin-koin, dan aku masih berharap masih bisa dapat harga yang lebih murah lagi untuk bulan-bulan kedepannya. Nah, porsi cash ini juga aku kadang-kadang aku puter buat trading. Ya. Nah, selain cash dan koin, alokasiku juga ada di illiquid asset. Kayak misalkan aku ikut private sale atau seed round dari project-project crypto. Tapi koinnya itu masih belum listing, jadi harus nunggu koinnya listing ya. Mungkin mereka bakalan listingnya di the next bulan atau gimana. Terus aku juga harus nunggu koinnya itu di lock dan dibaginya sesuai dengan jadwal vesting gitu. Oh gitu ya. Ikut di presale juga ada ya Kak? Atau masuk juga di launchpad tertentu gitu, masuk juga Kak? Ada alokasinya launchpad, mungkin? Kayaknya launchpad enggak deh. Kemarin aku dapetnya yang dari langsung kontak orang projectnya. Oh, langsung dari projectnya. Artinya berisiko 30%, mediumnya 30 dan juga low risknya 30 gitu. Iya, kan? Kalau low risk bisa dikategorikan aset kayak deposito, emas, terus reksadana pasar uang. Dan kalau yang medium risk itu lebih ke reksadana pendapatan tetap, terus bisa ke P2P lending. Dan kalau yang high risk ya saham kripto, NFT gitu Kak. Ini aku boleh nanya balik gak sih? Kapan lagi kan bisa sharing, saling bertukar isi portfolio. Kalau aku pribadi sih lagi gini ya, jujur lagi emang fokus ke cash sekarang. Emang dari portofolio itu di kripto itu hampir sekitar maybe
60% untuk sekarang. Habis itu ada di stok juga. Di stok lagi, soalnya lagi asik nih mantau stok kan. Soalnya di US stock dah anggap gitu lagi lagi diskonnya gitu. Tapi ada yang beberapa masih di high kan gitu. Habis itu sesuai campaign kayak di Indonesia sekarang green energy lah, habis itu mobil listrik. Wah kayaknya mantau yang kayak gitu enak juga gitu kan, kayak Tesla lah contohnya dan lain-lain gitu. Habis itu kalau di stok sih masuknya mungkin rencanaku dari 60% yang high risk tadi di kripto, aku bakal move ya mungkin sedikit dulu lah, kayak 10%, habis itu bertahap gitu. Aku ngelihat opportunity-nya gimana sih gitu. Dan juga kalau di stable sih sisanya aku bagi dua, kayak stable yang low risk itu aku ada kayak deposito juga gitu, kayak untuk dana darurat aku alokasiin ke sana kayak gitu. Habis itu ada di emas juga beberapa lagi sekitar 10% atau 20% deh ya, kalau nggak salah ya. Itu hitung-hitungannya sih. Jadi masih sih Kak. Stable coinnya di staking Kak? Stable coin iya di staking. Untuk alokasi sama kayak Kakak tadi bilang kan kita cicil gitu. Cicil kayak, ya. DCA juga. Kayak sekarang nih lagi tembus 18K, wah udah nih siap-siap nih pasang jaringan gitu. Bener, nah hampir 11-12 mungkin Kak Brenda. Oke, langsung aja. Terima kasih nih Kak Brenda, portofolionya keren. Jadi aku kira tuh kan Kak Brenda nih fokusnya di stok, habis itu di kripto. Aku kira kayak udah, wah kita all in aja lah gitu kan. All in di resiko yang besar gitu biar cuannya besar gitu. Aku kira kan begitu, siapa tahu kan. Jadi, nah artinya nih gini nih, perlu adanya buat teman-teman semua kan biar ada insight baru. Perlu adanya kayak memperhatikan kita tuh sebelum investasi, kayak rencana di investasi itu gimana sih pengalokasian apa tuh dananya sekian persen ke sini ke low risk, kayak Kak Brenda tadi menyusun portofolionya. Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan tuh Kak menurut Kakak untuk teman-teman yang lain gitu? Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum masuk ke investasi gitu Kak? Iya, jadi kalau aku kan emang investor moderat ya, jadi nggak yang aku tujuannya tuh nggak nyari yang paling gede potensi cuannya, tapi kira-kira yang cocok sama kebutuhan aku gitu loh. Dan aku ngerasa fair enough lah kita punya alokasi yang sama rata gitu, 30 di yang low risk, 30 di moderat, 30 yang high risk gitu. Dan tadi ketika harus mulai investasi ya, apa yang harus kita perhatikan ya? Sebelum investasi kita perlu mastiin kebutuhan kita tuh aman. Maksudnya kebutuhan itu artinya biaya hidup aman ya. Kita nggak pakai uang dapur untuk investasi. Terus juga sebelum investasi ada yang harus dipenuhi kayak dana darurat, kayak mungkin premi asuransi, itu lebih urgent dulu daripada kita harus investasi menurutku. Nah setelah kebutuhan udah aman, dana darurat udah aman, terus asuransi juga udah aman, nah kita baru mulai terjun ke investasi. Itu pun sebenarnya penting untuk kita learn before earn ya, karena berkaca dari pengalaman sebelumnya, pas bulan tahun kemarin bukannya belajar dulu terus baru invest, ini enggak nih langsung ikut-ikutan beli dulu kan, jadi malah buntung bukannya untung. Dan investasi itu menurutku sangat customize ya, jadi belum tentu apa yang aku rasa cocok sama sobat RR juga. Dan setelah dikulik tadi kan kita udah lihat memang ternyata sebenarnya banyak banget cara buat kita generate cuan dari kripto. Nggak harus trading, nggak harus main futures, atau nggak harus jual beli NFT. Tapi teman-teman bisa aja ya udah belajar blockchain terus kerja di Web3 gitu. Terus kita bisa milih nih, kita sebenarnya strategi apa yang paling cocok di kripto ini. Mungkin ada yang lebih cocok jadi yield farming, yang suka staking jadi liquidity provider, atau mungkin dia tuh lebih cocok jadi flipper NFT. Terus juga mungkin ada juga yang jagonya analisa teknikal pakai trading. Jadi ya sebenarnya banyak banget opsi-opsi yang bisa kita pilih dalam kripto ini, asalkan kita emang udah paham dulu ekosistemnya. Jadi learn before earn gitu. Terus selanjutnya yang nggak kalah penting adalah punya risk management. Karena kayak aku belajar sih dari sekian banyak keputusan investasi kita atau trading itu kan kita nggak bisa 100% benar ya. Pasti awal-awal waktu belajar kita banyak salahnya. Sekarang aja juga kita kayak susah ya mau prediksi arah market nih. Ini kayaknya udah disupport, harusnya
rebound lagi, malah bablas gitu. Iya. Jadi memang kalau kita nggak bijak nih mengalokasikan porsi trading kita, itu juga menurutku bahaya banget nih. Karena aku sering dengar cerita teman-teman yang kayaknya yang kayak trauma, kapok gitu sama kripto gara-gara ya terlalu over leverage gitu loh mereka. Terus mereka juga nggak punya trading plan, mereka mau porsi pembeliannya berapa persen dari modal, terus mereka mau jual di harga berapa, mau cut loss di harga berapa kalau trading. Dan ini juga penting loh, risk management dalam hal kita beli koin micin gitu kan. Iya. Jadi kayak oke, kita tahu nih koin misalkan punya potensi dia pump gitu, tapi kan kita juga nggak bisa langsung all in gitu loh. Jangan sampai jangan sampai kita tuh trauma gara-gara tiba-tiba harga koin kita tuh fluktuasi banget gila-gilaan harganya, atau amit-amit sampai kena scam gitu loh projectnya. Jadi never put kita kalau kata Warren Buffett, jangan pernah naruh semua telur dalam keranjang yang sama. Iya, jangan all in di satu project gitu istilahnya. Iya benar. Kalau Kak Brenda pernah nggak gini? Kalau aku pribadi ya pernah, kayak teman-teman di luar sana yang diam-diam ternyata masuk di kripto, tapi portofolionya 100% gini, koin micin gitu. Iya. Ada nggak mungkin dari Kak Brenda ngeliat kayak gitu juga temen abis itu tiba-tiba ketika dia kena apa-apa gitu baru datang ke kita nanyain, kok aku gini, mungkin ada pengalaman Kak Brenda kan sering buat konten-konten gitu kan, mungkin jadi ada yang pernah DM gitu. Aku tuh heran loh, biasanya orang-orang yang nge-DM tuh ya mereka kayak meng-encourage, Kak bahas koin ini dong. Nah koin yang mereka minta bahas itu selalu micin. Iya. Jadi aku bingung, mereka tuh kayak mereka nggak minta kita bahas koin-koin gede yang misalkan emang punya teknologi yang bagus, tapi mereka mintanya koin-koin yang aku pun, kamu nemu di mana sih koin ini? Jadi memang kayaknya memang manusia itu mungkin yang pertama kali dia tuh memang potensi cuannya ya, nggak mikirin misalnya resikonya belakangan gitu. Nah, menarik nih. Jadi dari sini mungkin tujuan Kak Brenda itu awalnya buat konten kayak gini untuk edukasi di Instagramnya. Mungkin apa sih tujuan Kak Brenda itu? Mungkin ada yang lain lagi nih. Apa dari pengalaman Kak Brenda kayak gini? Tujuan awal riset ini buat personal investment aku. Terus aku kan mikir, aku kan bikin konten ya, jadi content creator, kenapa nggak sekalian aku jadiin konten aja gitu loh dari hasil riset tadi. Karena aku juga mikir kayaknya masih sedikit ya konten edukasi kripto. Aku tuh lebih sering melihat konten yang isinya kayak sinyal buat buy atau sell daripada bahas teknologi kriptonya sendiri. Dan aku melihat juga biasanya yang ngebawain itu cowok ya, konten-konten investasi kayak gini. Kayak aku sendiri pengennya sih makin banyak orang yang bikin konten kripto, jadi ya makin banyak juga ya orang yang interest buat belajar gitu loh. Benar. Terutama perempuan, karena aku masih jarang banget sih nemuin perempuan yang antusias buat belajar kripto. Benar. Iya, kayak kita lihat beberapa campaign kan, kayak aku datang ke acara beberapa campaign itu ada woman in crypto gitu kan, juga woman in blockchain gitu, campaign. Di NFT itu banyak banget kan ada campaign woman in crypto itu di NFT. Jadi menarik sih, selain untuk edukasi dan juga woman in crypto-nya. Jadi aku antusias sih. Maksudnya dari gini ya, kalau aku waktu ini sempat riset Kak, berdasarkan gender ya gitu. Bukan maksudnya mau membeda-bedakan gender, tapi yang ku dapat riset waktu itu ternyata besar loh Kak adopsinya kripto itu di woman, di perempuan gitu. Mungkin yang aku tanggapin kayak mungkin yang para wanita masih kurang speak up kayak Kak Brenda. Sorry, gitu. Suaranya tiba-tiba hilang. Masa Kak? Tes. Suaranya mengecil gitu loh. Coba. Tes one. Apa karena internet sinyalnya ya? Soalnya tadi tiba-tiba suaranya udah nggak ada lagi tuh. Sekarang, masa? Coba Kak ngomong Kak. Halo. Udah jelas sekarang. Oke, aman. Tadi sampai topiknya itu di tujuan Kak Brenda untuk buat konten itu tadi ya? Oke, tujuannya woman in crypto dan juga lebih ke ya pastinya mengedukasi sih gitu ya Kak ya. Ada nggak lagi Kak tujuan-tujuan lainnya Kak selain itu mungkin? Biar aku makin semangat belajarnya, karena belajar sama dengan hasil konten. Ini jadi motivasi buat aku belajar juga. Bener sih. Semakin banyak
apresiasi dari teman-teman ya, kayak banyak yang nonton kan, semangat kayak. Iya, makin semangat jadinya. Oke. Nah Kak, mungkin dari Kak Brenda nih, apa sih planningnya selanjutnya Kak? The next planning nih, kan buat konten udah gitu, mungkin ada planning yang lain nih. Apa ya? Sebenarnya mungkin planningnya masih berhubungan dengan konten ya. Karena gini, aku ngerasa 2 tahun belakangan ini aku cukup banyak yang udah aku pelajari dari kripto. Dan bisa dibilang aku tuh kan belajarnya serabutan ya, kayak nyomot dari banyak resources, terus coba ngalamin sendiri manis pahitnya dari investasi kripto. Terus aku sering banget melihat orang-orang tuh masih bingung, mereka tuh harus belajar kripto dari mana. Maksudnya ini aku harus mulai dari mana sih Kak sebenarnya urutan belajar kripto? Aku masih suka dapat pertanyaan kayak gitu kan. Karena aku paham sih, memang overwhelming banget ya buat orang-orang yang nggak akrab dengan teknologi buat bisa mengerti kripto. Kayak di kripto kan pasti ada aja kan project baru yang muncul dan teknologi kripto sendiri kan terus berkembang. Dan aku pikir it will be nice kalau misalkan aku bisa kasih guidance kayak catatan step by step belajar kripto buat pemula based on my experience gitu Kak. Jadi orang-orang pemula ini gak keburu keder duluan nih dengar istilah-istilah aneh, atau mereka keburu mundur malas duluan melihat ekosistem kripto yang memang luas banget gitu loh. Kayak bingung karena ini harus belajar dari mana, ada DeFi lah, terus ada lending lah, ada NFT lah, ada segala macem. Jadi kayaknya seru ya kalau misalkan ada, nggak harus aku sih, tapi mungkin orang lain bisa bikin step by step, langkah-langkah belajar kripto pemula gitu. Iya. Nah kalau dari RR sih gitu juga, dari edukasi buat ada sessionnya kayak apa tuh namanya, kursus gitu. Jadi ada kayak apa namanya ya, kalau kita di sekolah itu mata pelajaran apa sih, short step course by ya? step. Course-nya juga kayak gitu. Oh ada juga RR. Ya itu bakalan soon sih, karena Bakalan masih soon, karena seperti yang Kak Brenda bilang, step by step, kayak ada orang yang baru nyebur udah ke micin langsung, kan itu kayak udah salah step banget gitu. Salah langkah. Harusnya micin itu kurikulum buat yang advance ya kayak. Iya, advance, risiko micin. Bener udah Kak. Nah kalau Kak Brenda sendiri, kalau by the way nih kuliahnya dulu apa Kak kalau boleh tahu? Di finance kah atau apa? Manajemen. Manajemen. Manajemen pemasaran. Artinya Mas, pantas nih jago untuk manajemen profil resiko ya juga ya. Manajemen aset-aset investasinya ya. Artinya bukan di apa? Aku sih dulu di teknik. Jadi aku ngambil jurusan tentang automation engineer. Kayak dia tuh seputaran robot, ada yang AI. Keren. Tapi karena industrinya belum ya, sampai sini belum kencang banget ya. Duluan ketarik ke blockchain gitu jadinya. Iya. Tapi emang menarik sih, aku sekarang udah full ke blockchain jadi gitu sih. Oke, mungkin. Jadi sekarang full timer. Iya, full timer di blockchain. Itu semenjak dari tahun lalu aku join pertama di suatu project di DeFi gitu. Dan di sana aku mulai ngulik-ngulik kayak lebih luas di kripto, jadi wah keren juga sih ini gitu. Jadi emang sih sampai sekarang untuk konten-konten di member aku sering sharing tentang DeFi gitu. Emang interesting ke DeFi juga gitu. Jadi makanya kayak tadi Kak Brenda bilang kan ada risiko-risikonya itu banyak banget. Iya sih emang. Di DeFi ini di ekosistem tertentu atau multi blockchain gitu DeFi-nya? Kalau di yang aku sering sharing sih lebih ke opportunity-nya Kak gitu. Kayak alpha access-nya gitu. Jadi ini lagi ada yang menarik gitu. Kayak di DeFi kan awal-awal tuh ada yang ngasih APR masih agak tinggi gitu. Jangan biar nggak teman-teman masuk yang kayak APR-nya sampai 2 juta sekian kayak gitu. Kan ada tuh proyek-proyek DeFi yang APR-nya juta-jutaan gitu. Ternyata harga koinnya nyungsap gitu. Jadi itu udah resiko-resikonya gitu. Sesuai pengalaman sih. Aku pernah iseng-iseng kayak gitu. Oke, dulu sebelum Kak Brenda sesudah Kak Brenda kuliah nih, habis itu masuk ke kerja kantoran pasti ya full time gitu kan. Itu di bidang apa tuh Kak? Bukan di blockchain ya waktu itu ya? Bukan, masih tradisional company. Jadi pengalaman kantoranku pertama itu di marketing. Terus habis itu terakhir ini sebagai public relation di building material company. Jadi sebenarnya nggak ada bau-bau finance atau teknologi blockchain gitu.
Artinya bisa dibilang langsung banting setir ke arah sana kayak. Iya. Tertariknya, minatnya. Wah, keren sih. Waktu pas random banget ya. Waktu pas Kak Brenda itu masih kerja di kantor dulu, itu udah mulai investment nggak Kak? Maksudnya udah ke stock market atau udah ke kripto gitu maksudnya? Udah masuk investment ke kripto. Ke stock market. Kriptonya itu mulai lagi ketika di 2020, 2000 dan seterusnya itu. Karena sempat vakum kan. Masih trauma. Jadi kayak ya udahlah vakum dulu kriptonya, terus lebih ke stock market waktu itu. Oh gitu. Dan kira-kira. Aku tuh dulu aku punya pikiran kayaknya asik nih kerja di pasar modal. Jadi waktu aku masih kerja sebagai public relation di building material company, aku tuh sempat ngambil sertifikasi CFA, Certified Financial Analyst. Jadi kayak aku pikir ini bisa jadi bekal nih sertifikat buat aku ngelamar kerja di pasar modal. Ternyata nggak juga. Waktu itu ngambil banting lagi jadi content creator. Tapi kan masuk ke finance-nya kayak ilmu-ilmunya dapat dong. Itu waktu ini ngambil atau course atau apa gitu Kak di online gitu? Iya, jadi sertifikasinya tuh kayak kita ikut ujian, kalau misalkan kita lulus nanti dapat batch kayak CFA level 1, terus habis itu bisa ngambil lagi yang level 2 sampai level 3. Kalau misalkan complete 3 level itu baru dibilang sebagai CFA. Jadi kayak nanti namanya jadi Brenda, Andrina, ada CFA belakangnya. Ada CFA belakangnya. Gitu. Nah, aku tuh baru sampai level 1. Belum dikelarin. Tapi itu berbayar Kak, berbayar. Untuk yang kayak gituan. Berbayar. Waktu itu berbayar. Sertifikasinya itu diakui secara global sih. Jadi sebelum ujian kayak kita tuh harus ikut short course-nya juga, ada lesnya. Oh gitu, ada lesnya juga. Oke, itu tahap apa tuh internasional artinya? Iya. Kalau Kak Yuri sendiri ngambil nggak sih kayak sertifikasi di bidang blockchain? Aku sendiri sih cuma ikut, tapi nggak ngincer untuk sertifikat, nggak. Tapi aku cuma kayak ada misalnya ada seminar atau apa gitu kan. Aku cuma join gitu aja. Sertifikat mah menurutku nggak terlalu aku cari lah gitu. Kayak ikut seminar, lebih tepatnya kayak ada si conference atau workshop atau apa gitu sih. Lebih tepatnya kayak ke networking aja sih sama ilmu-ilmunya aja. Nggak terlalu ke sertifikatnya gitu. Soalnya yang aku pandang di dunia blockchain, mungkin untuk sertifikasi itu ke hal yang teknis ya gitu. Mungkin ya pasti ke teknis kayak developer atau apa gitu kan. Kalau di bidang lainnya kan yang dibutuhkan pastinya knowledge kan gitu kan. Lebih kayak banyak-banyak orang yang di blockchain, lebih banyak yang pivot gitu kan. Maksudnya yang jurusannya apa dulu ternyata masuk blockchain. Itu kan welcome banget blockchain industrinya kayak gitu. Iya. Jadi itu sih yang aku lihat. Jadi nggak terlalu sih untuk sertifikasi gitu sih. Karena memang kayaknya lebih relate buat kita terjun langsung nyobain produk-produk kripto gitu kayak DeFi tadi, daripada kita belajar yang kayaknya emang teknis banget dan textbook banget ya kalau ngambil sertifikasi. Iya benar teknis banget. Kalau untuk dari segi mempelajari developer sih oke banget sih. Banyak teman-teman kan sampai yang nyari bukunya. Ada sih teman-teman yang beberapa teman-temanku ada yang dari Web2 itu lagi sekarang nih gencar-gencarnya belajar Web3. Itu kan seminar apapun dia join, habis itu nyari referensi buku. Wah, itu teknisnya minta ampun dah gitu aku. Itu cocok untuk developer dah gitu aku. Jadi di bidangku kayaknya sih nggak sana sih arahnya gitu karena bukan developer. Oke, gimana Kak? Mungkin dari Kak Brenda ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman di RR gitu? Atau apalah ngasih gambaran buat investasi secara pengalaman Kak Brenda. Kak Brenda kan soalnya yang aku tangkap ini learn by doing gitu. Pengalaman rugi pasti ada kayak gitu kan. Kayak gitu asik nih. Gimana Kak, ada nggak? Wreck by doing. Wreck by doing. Apa ya, mungkin investasi ini kan perjalanan atau pengalaman yang customize banget ya. Tiap orang punya point of view yang beda, kita punya profil resiko yang beda, terus jumlah uang modal kita juga beda semua kan. Jadi kita memang nggak bisa blindly follow keputusan investasi orang-orang lain. Apalagi di kripto ini memang banyak banget celah untuk orang berbuat jahat ya. Dari yang mau scam lah sampai proyeknya rakul.
Jadi kalau sebelum kita terjun di kripto, kita memang harus belajar berpikir kritis dan realistis sih. Aku juga berproses kayak dari yang awalnya cuma FOMO doang, ikut-ikutan beli, sampai berproses bisa belajar percaya sama cara dan analisa investasiku sendiri. Kita nggak harus ikut-ikutan kok atau beli sesuatu yang lagi hype pada masanya kalau seandainya kita emang nggak punya alasan atau keyakinan kuat buat beli. Jadi jangan ikut-ikutan doang gitu. Ya gitu. Anti gitu sih, FOMO, Kak. FOMO Semoga betul. Semoga usaha dan investasi kita semua Sobat RR berhasil ya. Nah, kalau ada nggak tips untuk menghadapi bear market nih, asik? Naik gunung contohnya refreshing gitu. Bener iya, harus kita keluar gitu kan, refreshing biar nggak ngelihat market mulu kan gitu kan kadang-kadang. Betul Kak, jadi bila perlu untuk action boleh dihapus dulu aplikasinya. Biar kita nggak gatel ngelihat seberapa merah portfolio kita. Oke. Sebenarnya dibawa santai aja sih Kak, kayak maksudnya sesuatu yang udah naik secara drastis sama beberapa tahun kebelakangan ini kan pasti harus cool down kan, harus turun. Jadi ya kita nggak bisa ngarepin semuanya naik terus, harus realistis, emang ada masanya buat turun. Jadi kalau sama bear market ini kita fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kontrol, misalkan kesenangan batin kita dengan kita rekreasi, atau misalnya kita tadi upgrade diri kita, belajar bahasa Inggris, main ke Kute, belajar ngomong sama bule kan, terus udah mulai tuh cari-cari opportunity kerja di Web3, sama coba kulik-kulik project yang kira-kira bisa ngasih peluang airdrop atau mau running node juga cakep tuh sebenarnya. Jadi banyak nih pilihannya, tergantung kita lebih cocok yang mana. Itu sih Kak. Artinya tetap mencari opportunity ya, jangan leave the market gitu ya. Oke, asik sih ini. Jadi buat teman-teman langsung aja buat yang mau tahu kontennya Kak Brenda ada di YouTube tadi Kak ya, di YouTube, di Instagram dan juga podcast. Nah, by the way ini aku lihat podcastnya kayaknya dulu kan aktif banget nih Kak. Sekarang kayak mulai agak renggang nih podcast yang ekonomis ya di Spotify. Ya, tapi mau lanjut nih kan Kak? Mau lanjut, ada planning lanjut nih? Mau Kak, mau lanjut. Cuma memang aku tuh udah sempet itu vakum hampir setahun kan. Nah, pas vakum setahun bikin podcast itu aku kayak bener-bener ngejar banget nih aku ngeriset kriptonya. Jadi memang agak terbengkalai yang satunya. Iya. Yang kemarin yang paling baru si BBM ya, tentang BBM kalau nggak salah. Itu baru lagi aku mulai. Aku di stalking. Makasih loh Kak. Oke, jadi artinya buat teman-teman yang mau update tentang Kak Brenda nih bisa di Instagram, apa namanya Kak? Instagramnya? Ya, Instagram aku @brenda_andrina. Terus bisa buka podcast ekonomi aku namanya Yang Ekonomis, bisa teman-teman dengerin di Google Podcast, Apple Podcast, atau di Spotify. Dan kalau mau lihat review-review project crypto, bisa ke YouTube aku Brenda and Gin. Oke, langsung aja dicek teman-teman. So, thank you banget Kak Brenda udah nyempetin waktunya Kak ya. Sharing-sharing. Thank you juga Kak Yudi udah hari ini udah ngobrol-ngobrol, udah sharing-sharing tadi soal journey-nya juga yang udah sekarang full time di crypto. Thank you juga. So see you lagi Kak. Siapa tahu Kak ke Bali kan kita bisa meet gitu bareng Sobat RR gitu. Iya, aku baru tahu loh RR di Bali. Kalau gitu aku mampir pas ke Bali. Tapi ada rencana ke Bali dong. Pengen, aku malah sebenarnya pengen bisa beli rumah di Bali. Jadi daripada beli di Jakarta mending di Bali gitu. Harapannya lebih mengejar work life balance kayaknya nih dari Bali. Jadi RR itu memang semuanya full time di Bali ya Kak ya, nggak ada yang remote dari Jakarta misalnya. Jadi ada sih yang remote itu dari Jogja gitu satu, yang lainnya onsite semua di Bali gitu. Tapi orang-orangnya itu dari berbagai daerah gitu, bukan orang di Bali aja gitu. Gitu. Jogja, jadi banyak yang perantauan terus pindah ke Bali. Onsite di kantor gitu sih. Iya Kak Brenda, thank you waktunya. See you lagi Kak ya. Thank you teman-teman udah dengerin podcast kita. So stay tune juga. See you in the next episode. Cheers. Bye bye.